Setelah kita berhasil buat rapihin halaman home-nya, selanjutnya kita bakal coba rapihin buat di halaman game sama manage game-nya. Nah, kalau misalnya kita klik, dia ini belum ada apa-apanya nih. Ya, kita belum buat sesuatu yang bisa kita klik di sini. Kita langsung aja, kalau gitu nih aku close semua. Nah, kita atur dulu di bagian routes-nya sini di web. Nah, di sini aku enter aja. Nah, kita bikin lagi namanya misal root, kita get game gini ya, games. Nah, terus di bagian sini itu kita kasih controller baru. Ini langsung aku copy aja dari sini, app. Nah, di sini app atau itu controller. Nah, kita kasih namanya itu tapi game controller. Kita bikin controller baru khusus mengatur bagian game-gamenya gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, aku langsung buat aja controller baru. Nah, kalian kalau misalnya mau langsung kayak gini tuh, kalian tinggal pencet atas bawah aja nih, top up sama up. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ketik mana lagi juga silakan. Tinggal PHP Artisan Make Controller, namanya itu Game Controller gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini di bagian app HTTP controllers. Nah, kalau aku enter, nah harusnya udah terbuat di sini game controller. Nah, langsung aja di sini karena udah kita bikin di sini bagian game ya. Game root gitu ya. Nah, langsung aja di sini. Di game controller ini kita langsung bikin di sini. Kalau misalnya kita akses halaman game ini kita mau ngapain gitu. Nah, kita kan mau ke halaman yang sini ya. Di sini nih. Kita mau bikin halaman yang sini dulu nih games. Nah, kita mau ngapain? Nah, kita bikin baru nih. Namanya itu di sini resources views game .blade.php gitu. Berarti langsung aja kita return di sini. Kita bikin public function index. Nah, di sini kita langsung return view game index. Nah, ini titik itu sama aja kayak slash gini. Kalian boleh pakai titik, boleh pakai slash. Nah, ini kalian bebas. Ini sama aja sebenarnya. Kalian bebas pilih. Nah, kalau sebelumnya juga di app controller kita pakainya apa ya? Nah, kita pakainya, oh enggak. Kita pakainya itu tadi biasa ya. Dan ini juga harusnya game aja biasa. Nah, kayak gini. Nah, kita harus pakai game biasa kayak gini. Aku lupa ternyata kita itu nggak bikin folder games ya. Kita cuma bikin file games gini. Kita langsung return ke file games gitu ya. Karena kita udah bikin root games di sini, terus game controller index, nah kita arahin ke file games ini. Gitu. Kalau misalnya kita tes satu-satu, halo gitu. Misalnya kita akses halaman games di sini, nah dia muncul halo gitu. Nah, sekarang gimana caranya biar navbar ini bisa diklik nih? Pas kita klik, dia langsung muncul ke root games tadi. Nah, kalian buka navbarnya. Nah, di sini itu kalian bisa pakai namanya kayak gini, metode gini, URL slash games kayak gini. Itu. Nah, harusnya dengan kayak gini aja kalian bisa. Kalian tinggal klik di sini games. Nah, kalian udah diarahin ke halaman games di sini. Oke, kalau udah sekarang di halaman games ini kita tinggal cara yang sama. Kita tinggal extend, salah, extend di sini namanya itu layout. Nah, ini maksud aku tadi ya, kalian boleh sebenarnya kalau mau manggil file di dalam Blade ini kalian bisa pakai slash, bisa juga pakai titik kayak gini. Ini sama aja gitu. Ini mungkin aku pakai slash aja di sini. Slash, terus aku bikin jika ada section yang namanya title, aku mau ngasih apa nih? Halaman games gitu ya, halaman games. Jika aku ada yang namanya section namanya konten, kita mau ngapain gitu ya. Nah, di sini aku bikin end section itu. Nah, harusnya di sini mirip-mirip juga. Kalau misalnya aku kasih di sini H1 halaman game, nah di sini harusnya juga sama. Nah, dia udah dapat navbarnya. Kalau kita ke home dia belum ada juga. Oleh karena itu kita di navbarnya kita harus tambahin juga di sini URL. Nah, kayak gini gitu. Misalnya aku refresh sekarang, bagian home udah bisa, bagian games udah bisa.
Nah, di bagian halaman games ini sebenarnya harusnya desainnya mirip-mirip kayak gini, jadi ini langsung aku copy paste aja. Sebelumnya di controllernya ini kita juga harus panggil nih si modelnya. Oke, di game controllernya jangan lupa kita use app models game kayak gini. Nah, terus langsung aja di sini dolar games sama dengan game titik dot titik dot all kayak gini. Oke, kalau misalnya udah kita compact di sini. Kita compact, terus kita kasih namanya itu games gitu. Oke, kalau misalnya udah di bagian games ini, kita langsung copy paste aja dari home sini. Nah, di bagian sini aku langsung copy aja biar kita cepat. Oke, bagian games sini. Nah, oke, kayak gini ya. Kalau misalnya kita coba ke halaman game sekarang, nah harusnya di sini udah mirip. Nah, mungkin kita tambahin bedain lagi di sini. Di sini aku kasih title misalnya. Di sini aku kasih title. Aduh, mana ya? Nih, di sini title, page title, gini page title. Nah, di sini aku kasih H1, terus all games gitu. Terus sini aku kasih HR. Nah, biar dia itu ada judulnya di sini. Nah, gitu. Oh, mungkin kita taruhnya di dalam kontainernya nih. Tuh, kita taruh di dalam kontainernya. Ini buat judulnya mungkin aku hapus, bebas kalian mau penanda itu kalian hapus apa nggak usah. Nah, harusnya kayak gini gitu. Ini aku kasih H3 aja. Itu all games. Oke, kalian juga bisa tambahin icon sesuai selera kalian gitu. Oke, selanjutnya karena udah kita berhasil buat bikin gamesnya, selanjutnya kita coba buat ini. eh buat ke manage game-nya sini. Kita bakal tampilkan semua, tapi dalam bentuk table. Oke, kita gaskan aja langsung. Berarti di game controller ini, atau nggak kita bikin dulu road-nya di sini, kita bikin lagi. Road, get, games gini ya. Games, slash manage. Aku arahin ke yang sama. App, HTTP, controller segini. Terus game controller. Di sini misal show all game gitu ya. Show all game gitu. Nah, ini langsung aja nih. Karena udah kita show all game gini, aku langsung bikin aja di sini. Game controllernya ini kita bikin public function show all game gini. Oke. Nah, kalau misalnya udah itu, kita langsung return aja nih. Kita di bagian resources ini karena kita mau manage game nantinya, aku bikin folder lagi di sini namanya games. Terus di sini index ya. Di sini index.blade.php kayak gini. Nah, kalau misalnya udah di game controllernya ini, kita arahin aja langsung tuh ke bagian gamesnya sini. Kita bikin dulu, ini harus udah ada. Nah, kayak gini sama $game, sama dengan game, all kayak gini. Terus kalau udah kita return view, nah ini udah ada games tapi di sini index. Nah, ini sama aja kayak gini. Kita nge-return view ke folder games, terus slash index di sini, index.php kita compact gitu. Ini kalian boleh pakai titik, boleh pakai slash kayak gini. Ini mungkin aku pakai slash aja kayak gini ya. Game slash index, kita compact game gitu. Nah, kalau udah di gamenya ini, kita seperti biasa kita extend, namanya itu layout app-nya kita extend dulu, dari kita dapat struktur HTML awalnya, terus kita kasih section, namanya itu title, kita kasih manage game gitu. Manage game, terus section content lagi. Nah, di sini baru end section. End section, terus di sini kita kasih H1 halaman manage game. Tuh. Nah, di jangan lupa di navbar-nya itu di bagian layout, terus navbar kita arahin juga nih URL-nya. Kita arahin ke URL/games/manage kayak gini. Tuh. Nah, ini harusnya udah berhasil kalau kalian lihat. Nah, satu-satu aja aku coba satu-satu di sini. Nah, di bagian root sini di web. Nah, kita bakal ngerouting ke kalau misalnya di URL-nya kita ngakses URL kayak gini games mainnet, kita bakal arahin ke
function namanya show all game di sini, controller dengan function show all game. Oke, HTTP controller. Nah, di sini game controller show all game di sini. Nah, di sini kita dapetin dulu data gamenya dari database, terus kalau udah kita return view nih. Kita return view ke halaman, ke folder games, di resources ini, games, views, games, terus slash index di sini. Terus kita compact nih, kita masukin data-datanya ini lewat compact di sini, ke dalam file index yang ada di folder game gitu. Jadi di index ini, kita nanti udah bisa nge-for each lagi gitu. Terus di navbarnya juga jangan lupa kita kasih namanya URL kayak gini. Biar kalau kita klik itu bisa kita langsung akses. Nah, ini coba aku refresh. Aku ke halaman mainnet game sekarang. Nah, lihat di sini URL-nya juga udah berubah. Nah, di sini udah berhasil kita tampilkan gitu. Sekarang tinggal kita tampilkan ke dalam bentuk table. Kita coba buat desain seperti ini. Gitu ya. Kita coba. Nah, paling langsung aja di sini di halaman indeksnya di sini kita bikin table dulu. Nah, kalian boleh langsung mau bikin manual juga boleh atau kalian mau copy paste dari Bootstrap sini biar cepat. Bootstrap table sini. Table. Nah, kalian mau pakai table yang mana nih? Bebas nih. Nah, di sini ada banyak pilihannya, terus buat warnanya juga banyak. Nah, di sini ya. Nah, paling langsung aku copy aja nih buat struktur table awalnya di sini, kita copy. Nah, terus kita paste di sini. Atau kita bikin dulu. Nah, kita paste di sini. Ya, kalau misalnya kita lihat sekarang, nah kita udah berhasil nih buat table kayak gini. Ini coba kita rapin satu-satu dulu ya. Jadi di dalam tablenya ini kita bungkus ke dalam namanya itu container. Terus di dalam kontainer ini kita bikin call md5 aja kali ya. Call md5. Nah, baru di sini kita paste tabelnya. Nah, harusnya dia jadi kayak gini. Gitu. Nah, di call md5-nya itu misal aku kasih bg like, aku refresh sekarang, nah dia bakal jadi kayak gini. Nah, ini aku kasih kelas lagi aja di sini namanya table wrapper gitu ya. Table wrapper gitu, atau misalnya manage wrapper gini. Manage wrapper gitu. Nah, di CSS langsung aja kita desain di sini bagian CSS di public CSS style. Nah, kita bikin di sini aku kasih komen manage wrapper. Nah, di sini manage wrapper. Nah, aku kasih paddingnya itu 20 pixel. Kalau kita lihat sekarang, nah dia bakal jadi kayak gini. Terus kita kasih border radius 10 pixel. Oke, berhasil ya border radius 10 pixel. Nah, ini mungkin agak jauhan lagi di sini. Kita kasih kalau MD7 deh. Kalau MD7 kalau kita refresh lagi, nanti jadi agak lebih panjang gitu. Nah, terus buat tabelnya kita tentuin dulu di sini. Kita kan punya judul game. Terus kita punya apa lagi tadi? Publisher. Terus kita punya namanya itu deskripsi. Yang terakhir itu ada tahun rilis. Gini. Nah, buat datanya kita kosongin aja dulu. Kita kosongin, kita hapus kayak gini. Nah, kalian masih inget nggak ya sama TR itu? Buat apa sama TD? Nah, kalau misalnya yang TH ini nih, ini skopnya aku hapus dulu aja skopnya. Nah, di sini, kalau misalnya aku refresh, nah, di sini kan kalau buat TH kan cuma buat bikin kayak heading dari si tabelnya ya. Kalau misalnya kita bikin di sini misal TR, kita bikin TD. Misal di sini satu, nah kayak gini, judulnya itu ini apa ya, game pertama. Terus di sini deskripsinya. Nah, terus di sini itu publisher. Pakai kebalik aku pindahin aja sama tahun rilis itu 2021. Nah, kalau misalnya kita isi di sini, nah ini buat TR itu fungsinya kayak gitu. Nanti kita mau bikin lagi satu lagi ya udah TR-nya nih kita copy paste aja nih. Aku pakai shift alt bawah. Nah, di sini dua, di sini game kedua gitu. Ya. Kalau mau bikin dua data kayak gitu. Oke. Ini. Nah, karena kita udah di controllernya kita udah berhasil tadi buat nampilin, terus kita udah compact ya udah kita tinggal for each saja di sini.
Di bagian TR-nya ini kita bikin looping, kita for each dollar games as dollar game kayak gini. Nah, terus di sini kita kasih on and for each. Oke. Nah, kalau misalnya udah di sini kalian bisa langsung aja di sini misal game pertamanya dollar game judul di sini, terus di sini kita kasih lagi dollar game, terus kita kasih publisher. Terus deskripsinya itu dollar game, deskripsi, yang terakhir itu di sini dollar game tahun rilis. Nah, kalau misalnya kita refresh, nah kita udah berhasil nampilin datanya dari database. Kayak udah berhasil gitu. Nah, selanjutnya lagi, nah di sini kan masih satu-satu ya. Mungkin aku bakal bikin looping di sini. Nah, ini bisa pakai kayak gini, add php, and php setahu di sini bisa kayak gini. Kita bikin aja dolar nomor, dolar 6 sama dengan 1. Berarti di sini kita tinggal dolar 6 plus plus kayak gini. Ya, kalau misalnya kita refresh, nah dia juga bisa. Atau misalnya kalau misalnya kalian mau pakai bawaan dari Laravel juga bisa. Ini kita nggak perlu pakai ini. Kita pakainya itu dollar loop namanya, terus iteration di sini. Nah, kalau misalkan refresh, sama aja hasilnya, kayak gitu. Jadi, dollar loop iteration ini alternatifnya dari, kalau misalnya kita mau bikin angka yang nambah-nambah terus, jadi kita nggak perlu bikin variabel lagi di sini. Langsung aja pakai bawaan dari Laravel, dollar loop iteration gini. Oke, karena kita udah berhasil buat nampilin semua datanya di halaman home, games, terus manage game, udah berhasil. Oke, selanjutnya kita bakal coba rapin dulu ya yang ini. Kita coba rapin dulu deh. Kita bakal coba bikin tombol untuk ngebuat data gamenya gitu. Kayak di sini. Oke, kita coba rapin dulu kayak gini. Mungkin di sini, nah ini aku hapus aja ya, aku hapus aja. Dalam dalam manage wrapper ini, aku kasih H2 misal atau H3. Di sini manage game, terus aku kasih P di sini, aku copy aja lah di sini. Oke. Nah, di sini atau aku langsung paste, terus aku kasih HR gitu, HR di sini. Misalnya aku refresh sekarang di sini, nah dia udah berhasil. Oke, bagus ya. Sorry. Terus selanjutnya itu di bagian di bawah HR ini kita bikin tombol di sini. Kita bikin ref, kita kasih add game gitu. Atau create game. Salah. Nah, di bagian mana tuh tadi index, kita bikin create game di sini. Nah, oke, kita kasih kelas lagi biar dia agak rapi. Kelas BTN dark kayak gini. Ini kita kasih pagar aja. Kita kasih pagar, kita rapin dulu semuanya. Nah, oke. Mungkin ini terlalu besar. Kita kasih BTNSM biar dia agak kecil BTNSM. Sama kita kasih margin bottomnya itu 2. Kalau kita refresh, oke udah bagus ya, udah ganteng. Terus tinggal kita kasih icon-icon aja nih, biar lebih rapi. Kita coba kasih di halaman games ini dulu ya mungkin. Di halaman game ini nih, all gamesnya kita kasih icon gitu. Ini kita kunjungin lagi, icon scope-nya. Nah, langsung kita buka lagi, kita explore. Ya, ini agak nge-lag. Terus di bagian unicorn di sini, kalau udah di line di sini. Kita cari tadi games. Games. Nah, ini kita copy aja nih yang volleyball-nya. Kita copy, kita taruh di halaman yang games di sini. Nah, di bagian all game, terus jangan lupa kita tambahin ME1. Terus di bagian index ini, kita juga tambahin manage game di sebelah sini ya. Kita kasih tapi MS dia, karena margin start gitu, biar dia ada jarak di sebelah kirinya. Tuh, kalau misalnya kita lihat sekarang hasilnya, oke di sini udah berhasil, udah ganteng, di sini juga udah ganteng gitu. Manage game. Oh, kalau misalnya kalian mau sama kayak gini, berarti tinggal gini aja. Ini kita hapus lagi, Ctrl Z, kita pakai icon yang namanya itu dashboard tadi. Nah, di sini dashboard.
Nah, kita copy aja, kita taruh di dalam sini. Nah, kita kasih ME1 di sini, margin N. Terus juga buat create games-nya kita kasih icon plus ya biar dia rapih. Sini plus. Nah, di sini kita kasih icon plus aja di sini. Kita copy, terus kita taruh di sini. Bagian create games. Oke, kita kasih di sini ME1. Tuh. Kalau misalnya udah, kita coba refresh. Nah, harusnya udah ganteng ya kayak gini gitu. Oh iya, satu lagi di sini, kalau kalian lihat di sini buat yang apa namanya? Buat yang tabelnya itu dia kan kayak warnanya beda-beda ya. Kalian juga bisa kunjungin di sini, kalian lihat dokumentasinya. Nah, kalau misalkan mau warna kayak gini, kalian tinggal tambahin aja tuh kelasnya tuh. Table sukses, table stripped kayak gini. Karena kita udah punya kelas table, kita nggak perlu tambahin lagi di sini di bagian kelas table-nya gitu. Langsung paste aja. Dan ini mungkin aku tambahin kelasnya MB3 buat si button-nya. Kalau misalnya udah kita refresh, nah dia udah berhasil ya. Oke, udah berhasil gini. Terus sekali lagi buat padding-nya aku tambahin dia jadi 30 di sini. Oke, berhasil. Di halaman home dia udah menampilkan datanya dari database, di game juga udah, di manage game juga udah. Oke, video selanjutnya kita bakal coba buat halaman buat create games-nya.